Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Aisyah Fitri, NPM 19030068 dari Prodi Pendidikan Geografi 19C. Mata kuliah Budaya Alam Minangkabau dengan dosen pembimbing Dr. Handus Haji Muhammad Kudri, MPD. Baiklah, saya akan memperlihatkan suatu contoh penerapan kebudayaan Minangkabau yang berada di nagari saya, yaitu Randai yang berada di Sanggar Seni Pakan Sabtu Nagari Alahan Panjang. Saya memperlihatkan ke videonya. Saya akan membahas terlebih dahulu apa itu Randai. Randai merupakan kata sebutan untuk pertunjukan yang meliputi beberapa unsur, diantaranya teater, musik, tari, dan silek yang dimainkan secara berkelompok di daerah Minangkabau. Kemudian dilakukan dalam bentuk teater arena dan melingkar. Pada umumnya, satu kelompok randai akan diisi oleh 14 hingga 25 orang. Anggota randai biasanya disebut dengan anak randai yang berasal dari kalangan pengrajin, pedagang, ataupun petani dari daerah setempat. Sumber ceritanya berasal dari cerita rakyat yang bertemakan budi pekerti, malu, susila, pendidikan, dan menanamkan kesadaran bangsa. Kaba merupakan jenis prosa berirama sastra Minangkabau tradisional yang bersifat menceritakan dan ditampilkan dengan didendangkan kaba dikisahkan secara turun-temurun sehingga muncul berbagai variasi dan versi. Randai disebut kesenian khas Minangkabau karena hanya Minangkabau saja yang memiliki kesenian ini. Daerah lain tidak dikenal kesenian Randai. Jika ada di daerah lain, tentu saja nama dan seni pertunjukannya akan berbeda. Randai. Pada zaman dahulu, Randai menjadi salah satu sarana untuk membantu komunikasi pesan penting untuk masyarakat dan penduduk Minangkabau setempat. Randai sendiri berasal dari kata merandai atau malinka yang mempunyai arti membentuk lingkaran. Makna lain dari kata randai adalah berhandai atau artinya berkeinginan bertutur dengan menggunakan kalimat-kalimat kiasan, kata-kata samaran. Pada masanya, semua pemeran dalam teater Randai adalah laki-laki. Bila ada tokoh perempuan dalam cerita, maka akan dimainkan oleh laki-laki. Pemeran tokoh wanita dipilih menurut bentuk fisik. Pemeran tokoh wanita haruslah terlihat cantik ketika memerankan tokoh tersebut. Laki-laki yang memerankan tokoh wanita bukanlah waria. Pada saat berdialog pun tidak merubah suaranya menjadi suara perempuan, tapi kostumnya dan riasannya adalah perempuan. Pemeran tokoh perempuan biasanya menjadi primadona dalam pertunjukan Randai. Namun pada perkembangannya Randai dapat dimainkan oleh segala kalangan. Sumber cerita atau kisah yang diangkat adalah kabar rakyat yang lama hidup dalam masyarakat Minangkabau yang bertemakan budi pekerti, malu, susila, pendidikan, dan menanamkan kesadaran bangsa. Salah satu kaba yang terkenal adalah kaba Anggungan Mage Jambang yang dianggap sebagai puncak dari semua kaba. Pertunjukan Randai berkembang dengan baik di daerah 50 kota. Di wilayah ini, tradisi bakaba berkembang secara luas dan tertanam dalam kehidupan masyarakat. Di luar 50 kota inilah Randai berkembang dan menyebar ke daerah lain di Sumatera Barat, bahkan hingga sampai ke Jambi dan Riau. Unsur tari yang berfungsi sebagai pelengkap nyanyian yang didendangkan gerak-geriknya selaras dengan alunan
gerakan tarinya diambil dari gerakan seni bela diri, yaitu silat atau bisa disebut dengan sile di daerah Minangkabau. Baiklah, inilah penerapan seni Minangkabau yang ada di daerah saya. Semoga bermanfaat.